Di sini kita akan menjelaskan materi mengenai median dari pengertian median, rumus median, cara menghitung, dan contoh soalnya. Jadi, mari kita simak pembahasannya. Teman-teman pasti bertanya, apa sih itu median? Median adalah angka tengah dalam daftar angka yang diurutkan dan dapat lebih menggambarkan kumpulan data tersebut daripada rata-rata. Median kadang-kadang digunakan sebagai pengganti mean ketika terdaftar outlier pada urutan yang mungkin mendistorsi rata-rata nilai. Lalu bagaimana cara menghitung median itu seperti apa? Jadi saya akan bahas cara menghitung median data tunggal terlebih dahulu. Pemusatan data dapat diperoleh dari berbagai kumpulan data, misalnya kumpulan data tinggi badan dalam sebuah keluarga, ataupun kumpulan data nilai peroleh seluruh siswa di dalam sebuah kelas. Untuk menentukan nilai median, maka kumpulan data yang ada harus diurutkan berdasarkan besarnya. Setelah data diurutkan, nanti akan diketahui berapa jumlah data, apakah data genap atau data ganjil. Cara menentukan nilai atau median ada dua cara, yakni data tunggal dan data interval atau data kelompok. Data tunggal sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu data tunggal ganjil dan data tunggal genap. Untuk rumusnya sendiri ada 3 rumus, yaitu untuk median data tunggal ada 2 yang digunakan rumus data ganjil, yaitu Mi sama dengan nilai data ke 1/2 N ditambah 1 sama dengan X N ditambah 1/2. Dan untuk rumus data genap yaitu Mi sama dengan 1/2 nilai data ke N/2 ditambah nilai data ke N/2 ditambah 1 sama dengan 1/2 X N/2 ditambah X N/2 ditambah 1. Untuk keterangan data genap yaitu Mi sama dengan median dengan data pada urut ke sama dengan setelah diurutkan N. Dan untuk rumus ketiga untuk median data kelompok yaitu Mi sama dengan L ditambah 1/2 N dikurangi PK per PM dikali yaitu Mi sama dengan median, L tepi bawah kelas median, N banyak data, PK frekuensi kumulatif data median, PM frekuensi kelas median, P panjang kelas. Untuk lebih memahami materi mengenai median dengan menggunakan contoh soal data tunggal berikut ini. Di sini ada satu soal media data tunggal. Diberikan data usia kelompok anak sebagai berikut, 14 tahun sampai 16. Median dari data tersebut adalah. Jadi untuk penyelesaiannya, untuk mencari data median tersebut, kita urutkan data tersebut. Setelah itu kita hitung dari angka terkecil sampai angka terbesar. Jika angka terkecil maka yaitu angka 11 dan yang terbesar itu 18. Setelah itu kita hitung banyak data tersebut. Jadi kalau kita hitung jumlah datanya ada 16. Jadi berarti N-nya itu 16. Jadi kalau genap, jika N genap, angka yang letaknya di tengah ada 2. Sedangkan kalau ganjil, angka yang letaknya di tengah ada 1. Jadi untuk data angka ini letaknya di tengah ada 2. Untuk mencari angka yang letaknya di tengah, untuk N genap rumusnya N/2, N-nya per 16. Jadi 16/2 sama dengan 8. Secara di data yang ke-18, sekarang kita cari data yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang ini angka 14 yaitu data ke-8. Sedangkan yang letaknya di tengah yang kedua setelahnya 14 yang
14 angka yang ditandai. Jadi pasti angka ini berurutan atau berdekatan. Maka mediannya adalah rata-rata dari kedua data ini. Jadi ME-nya 14 ditambah 14 sama dengan 28, lalu dibagi 2, maka hasilnya adalah 14. Kan jika n-nya ganjil, jadi misalkan 6, 7, 8, 9, 10. Dari banyak data tersebut kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti n-nya 5. Berarti angka n itu adalah ganjil. Jadi n-nya 5 itu ganjil. Cara mencari angka yang letaknya di tengah untuk ganjil, rumusnya n ditambah 1 dibagi 2. Lalu n yang tadi kita masukkan, n-nya berarti ganjil. N-nya berapa? N-nya 5. 5 ditambah 1 dibagi 2. 5 ditambah 1, 6. Lalu 6 dibagi 2 yaitu 3. Jadi data yang ketiga yaitu 8. Jadi MI-nya itu 8. Untuk contoh soal berikutnya yaitu soal data kelompok. Contoh soal median data kelompok yaitu median dari data pada tabel di samping adalah untuk menentukan data media dari berikut. Caranya kita hitung lebih dahulu frekuensinya. 8 ditambah 12, 20. 20 ditambah 15, 35. 35 ditambah 8, 43. 43 ditambah 7, 50. Jadi n-nya 50. Setengah dari n sama dengan setengah dikali 50, berarti hasilnya 25. Selanjutnya kita menentukan letak kelas median. Caranya kita hitung frekuensi dari atas ke bawah sampai jumlahnya mencapai 25 atau lebih. Yang pertama 8, 25 belum sampai ke angka tersebut, berarti turun ke bawah. 8 ditambah 12, 20. Jadi nilainya belum sampai ke angka 25, jadi kita tambahkan 20 ditambah 15 jadi 35. Nah, sudah lebih dari 25, artinya angka yang ini adalah letak kelas median. Yang 15 menyatakan frekuensi kelas median. Jadi PM-nya 15, kemudian kita menentukan TB atau di bawah sama dengan batas bawah dikurangi 1/setengah bawah, maka 11 dikurangi setengah atau 0,5 hasilnya 10,5. Kemudian kita menentukan C atau interval kelas N. Kita lihat 11 sampai 15. Berarti itu panjang intervalnya yaitu 5. Karena 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian kita menentukan jumlah sebelum kelas median. Nah, berarti 12 dan 8. Kelasnya yaitu 15. Nah, 12 ditambah 8 hasilnya 20. Jadi sigma PME yaitu 20. Selanjutnya kita rumus median data kelompok seperti ini rumusnya. ME sama dengan TB ditambah 1/2 N dikurangi sigma FME dibagi FME. Jadi TB-nya 10,5 ditambah 25 lalu dikurangi sigma FE-nya yaitu 20 dibagi 15 dan C-nya 5. Jadi 25 dikurangi 20 yaitu 5 dikali 5
25 lalu dibagi 15, yaitu hasilnya 1,6666. Lalu 1,66 ditambah 10,5, maka hasilnya 12,166. Jadi nilai ME-nya yaitu 12,17. Jadi kesimpulannya yaitu median adalah mudah dihitung untuk jumlah data yang relatif kecil. Jadi ketika jumlah datanya kecil itu sangat mudah, namun akan berbeda ketika banyak, tentunya membutuhkan tenaga ekstra yang membuat kita pusing. Kerugian dari median di sisi lain, median relatif tidak stabil, bahkan dengan data dari populasi yang sama. Namun, median adalah bagian dari statistik dasar yang harus dipahami. Fungsi median adalah untuk mengukur pemusatan darat. Dalam teori statistik dan probabilitas, median adalah nilai yang memisahkan bagian atas dari bagian bawah dari sampel data, populasi, atau distribusi probabilitas.